Anda pasti sudah menyadari jika sistem manual membawa risiko besar bagi bisnis seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Tetapi, apa langkah selanjutnya? Bagaimana perusahaan bisa bebas dari jebakan inefisiensi dan kompleksitas? Oke, mari kita lihat bagaimana ERP atau Enterprise Resource Planning ini menjadi solusi tidak hanya relevan, tetapi juga mampu mengubah tantangan menjadi peluang emas. Jika sebuah perusahaan distribusi besar dengan ribuan produk dan pelanggan di seluruh negeri, mereka masih menggunakan laporan manual untuk melacak inventaris dan penjualan. Ketika permintaan melonjak, bisa jadi mereka terjebak dalam kekacauan. Stok tidak cukup, pengiriman tertunda, atau hal yang lebih berbahaya lainnya karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Namun, berbeda dengan perusahaan yang mengimplementasikan sistem ERP. Sistem ini memungkinkan mereka memantau stok secara real-time, menyelaraskan data penjualan dengan produksi, dan memastikan pengiriman tepat waktu sehingga pendapatan mereka meningkat, pelanggan menjadi lebih puas, dan bisnis mereka berkembang menjadi lebih pesat. Sistem ERP tidak muncul begitu saja. Di era sebelum komputer, perusahaan mengandalkan buku besar dan dokumen fisik untuk mencatat transaksi. Ini cukup untuk bisnis kecil, tapi begitu data meningkat, sistem manual menjadi tidak relevan lagi. Kemudian datanglah komputerisasi pada tahun 1960-an. Sistem MRP diperkenalkan untuk membantu perusahaan manufaktur untuk mengelola bahan baku. Ini adalah cikal bakal ERP modern. Pada tahun 1990-an, sistem ERP mulai berkembang pesat, mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, penjualan, inventaris, dan sumber daya manusia dalam satu platform. Di era digital saat ini, ERP telah berevolusi menjadi solusi berbasis cloud yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan teknologi ini, perusahaan tidak hanya dapat mengelola data yang ada, tetapi juga memproyeksikan masa depan berdasarkan tren yang muncul. Apa sih yang membuat ERP harus diimplementasikan dalam sistem bisnis Anda? Berikut beberapa hal penting yang harus Anda pahami. 1. Visibilitas penuh. Dengan ERP, semua data dari berbagai divisi, baik keuangan, operasional, hingga pemasaran akan terintegrasi dalam satu platform. Ini akan memberikan pemahaman utuh tentang kondisi bisnis secara real time. 2. Efisiensi operasional. Otomasi proses manual seperti pembuatan laporan, pengelolaan stok, keuangan, dan hal penting lainnya akan dilakukan otomatis oleh sistem, sehingga dapat memangkas biaya, mengurangi SDM yang dibutuhkan, dan tentu waktu pengerjaan. Ketiga, pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Data yang terpusat dan selalu diperbarui memungkinkan pemimpin perusahaan seperti Anda dapat membuat keputusan berbasis data dengan lebih akurat. Yang keempat, skalabilitas. Saat bisnis berkembang, ERP dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitasnya untuk mendukung kebutuhan baru, tanpa perlu mengganti sistem secara keseluruhan. Dalam sejarah bisnis, inovasi teknologi selalu menjadi pembeda antara perusahaan yang bertahan dan yang tumbang. Pada abad ke-19, mesin uap mengubah industri manufaktur. Pada abad ke-20, komputer dan internet merevolusi cara kerja. Kini, di abad ke-21, ERP adalah tulang punggung transformasi digital. Bayangkan jika semua laporan bisnis yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu bisa diselesaikan dalam waktu hitungan menit. Bayangkan bagaimana data real-time memungkinkan Anda merespon perubahan pasar dengan cepat, mengalahkan kompetitor sebelum mereka sempat bereaksi. Dengan ERP, perusahaan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Anda mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat. Sistem manual mungkin terasa familiar, tetapi di balik kenyamanan itu, ada risiko besar yang mengintai. ERP bukan hanya sekedar alat, ini adalah investasi untuk masa depan bisnis Anda. Di episode berikutnya, kita akan membahas langkah-langkah memilih ERP yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda, sehingga Anda dapat memastikan investasi ini memberikan hasil yang maksimal. Jangan biarkan kesempatan berlalu. Pilih untuk memimpin, bukan tertinggal.